Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala kiram sallallahu jami' ikhwanin wa syuhada sholihin wal ma'sanifin fasrin haditsin Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala la hawla wa la quwata illa billah wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para asatidz, bil khusus guru-guru kita, orang tua kita, sepuh kita, Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Munib, Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur, Kiai Haji Jahrudin, Kiai Haji Ahmad Mubarak, Kiai Haji Hamzah, Kiai Haji Safruddin Komar, pejuang subuh kita, ketua kita Kiai Haji Muhammad Shibli, para kiai, para asatidz, mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu karena banyaknya guru-guru kita. Depan saya ada Kiai Haji Lukman, ada Kiai Haji Harun Rasid, Kiai Haji Rafiuddin, masih banyak lagi. Kalau saya sebutin habis ini waktunya ntar habis jam 6. Ya. Waduh, udah di belakang. Mohon maaf Kiai semuanya yang sebut ya. Kiai Hamzah, mohon maaf semuanya. Ya, mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Ketua DKM Masjid tahu saya lupa ini. Baitur Rahim. Ya. Iya, guru kita Ustaz Bargob. Ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan kita punya kewajiban salat subuh berjamaah dan diikuti dengan kegiatan rutin sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat dan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih melanjuti materi yang saya pernah sampaikan dan saya ulas ya. Karena ada hal yang perlu juga saya sampaikan begitu. Ya, materi yang kemarinnya lagi gitu. Oh, itu bulan bah. Lupa. Nah, gitu ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam ini kitab yang disitir oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Sumaid, itu dalam kitab Manhajus Sawi. Kata beliau, alaika bisuhbatil ahyar wa ta'addubi bi adabihim wal istifadati min aqwalihim wa af'alihim wa ziyaratil ahya'i wal amwat minhum ma'a ta'zimil baligi lahum wa husni dhanni was sadiqil fihim. Alaika bisuhbatil ahyar. Alaika ini harfu jar ketemu dengan isim domir mutasil. Kalau dulu lagi masih belajar menjadi isim fi'il amr, makanya bisa bermakna ilzam, bisa juga bermakna istamsik atau uthbut. Jadi keharusan, kewajiban, ya, atau istamsik berpegang teguhlah kamu, ya, atau kokohlah kamu begitu. Jadi kata alaika ini, ya, di sini berpegang teguhlah kamu, kokohlah kamu, bisuhbatil ahyar, bergaul, berteman dengan orang-orang baik. Alhamdulillah di belakang saya ini orang-orang baik semua.
kita bergaul dengan para kiai, para ulama, para asatidz. Berkah Pak, insya Allah. Masya Allah, berkah. Udah ada kopi tuh, udah ada botol juga tuh. Ini belum ada pisan ini saya. Berkah tuh bergaul sama orang-orang baik, sama para kiai. Ya. Sebab begini, bukan apa-apa. Kata Nabi kan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu, masalah agama seseorang itu kan lihat temennya. Sama siapa dia bergaul. Udah, saya mau ngomong doang. Oh siap. Enggak, ini langsung dah otomatis. Orang itu kan dilihat siapa sama dia bergaul. Kalau bergaulnya sama orang-orang baik, sama para kiai asatidz, insya Allah kita stempel orang baik begitu. Iya, bergaulnya sama tukang minyak wangi, insya Allah walaupun nyobain dong juga wangi. Iya, ini dicoba, merek ini dicoba, kagak beli. Wangi juga nggak? Wangi, cuma nano-nano tuh campur aduk ya, semuanya dibeli, semuanya dijajalin. Nah iya. Nah, bergaulnya sama tukang bengkel ya bawa oli kan begitu misalnya. Nah kita kumpul-kumpul kita, teman-teman kita, ini para asatidz, para ulama, masya Allah luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, falyanzur ahadukum ya mayyukhalil. Perhatiin aja salah seorang di antara kamu, ya salah satu di antara kamu, perhatiin siapa. Teman pergaulannya siapa, kekasihnya siapa, begitu. Jadi kalau orang yang datang saban subuh, ya subuh Sabtu begini hadir, insya Allah ini orang baik semua, begitu. Lah bagaimana kagak? Kan maksainnya ribet ini, betul nggak? Bangun jam berapa? Jam 3 ya? 3:30 udah mepet itu. Iya, jam 3 tuh. Hari Sabtu, mana hari libur dari kemarin, kan enakan ke puncak sono kan gitu. Tapi kita kemarin nih, masya Allah, luar biasa. Ya, tuh. Untuk ngapain kita bergaul sama mereka, sama beliau-beliau ini? Ya, bukan hanya sekedar bergaul aja, banyak yang kita ambil. Nah, bergaul sama para ulama, para asatidz, para habaib, wa ta'addubi adabihim. Pakai adab, belajar dengan adab-adab mereka, luar biasa, masya Allah guru-guru kita, akhlaknya, adabnya. Guru Pak, guru kita lihat perhatiin apa makanya? Ini guru-guru kita di depannya misalnya gitu ada pisang, ada apel, ada anggur, makan sekedar makan aja. Emang berani ngantongin kagak? Pengen mah pengen gitu. Cuman kagak berani karena adab, akhlak, pakai akhlak. Ini kok agak dari jauh nyamperin merangkang. Wah, ya Allah. Ada juga baru dikeluarin, kita belum makan udah dimasukin aja ke plastik. Ya kayak hamdah ya. Ada yang model begitu. Loh kita belum makan dia udah tuang baik ke plastiknya. La ilaha illallah. Guru-guru kita lihat adabnya enggak begitu. Ya Allah. Jadi kita pelajari kehidupan mereka tuh, jadi semuanya ada manfaatnya kita, masya Allah, dari perkataannya. Wal istifadati min aqwalihim wa afalihim, kita ngambil manfaat, ngambil faedah dari ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi nggak sia-sia kita, itu ya. Jadi banyak manfaatnya kita duduk begini, ya. Waziratil ahya'i wal amwat minhum, dan berkunjung kita terutama ketika beliau masih pada hidup, ada dalam kehidupan dunia, dan juga ketika guru-guru kita orang-orang soleh, para habaib, para kiai udah nggak ada, dianjurin ya, terutama ketika lagi masih hidup, penting. Kenapa? Doanya kan begitu ya. Dengan apa? Ma'at ta'zimi al-baligh lahum wa husni dhanni as-sadiqi fihim, bersama kita takzim dengan beliau-beliau guru-guru kita, para kiai, para habaib, ulama ya. Jadi
dengan sepenuhnya kita ta'zim sama mereka. Dan husnuzon, ya, husnuzon sama beliau-beliau, jangan suuzon. Jadi kadang-kadang sama guru pada suuzon, begitu. Ya. Kita husnuzon, berbaik sangka sama para asatidz, sama orang-orang soleh, begitu. Ini mohon maaf, kemarin apa karena politis atau apa sih nggak tahu. Udah kemarin kan sempat viral itu perseteruan antara orang-orang yang mengatakan bahwa zuriyah Rasul udah putus, Habib udah nggak ada katanya, dengan orang rame Pak, kita prihatin, sedih kita. Kenapa? Kesian umat, betul nggak? Kesian umat. Iya, kita pengennya mau ngapain? Emang Islam ini kan ada yang berusaha untuk terlalu dipecah belah. Rame itu apalagi di YouTube itu. Ya, ada oknum A misalnya begitu, habis ujar-ujaran. Ya memang nggak semuanya Habib itu alim, nggak semuanya Habib itu soleh. Ada juga yang ucapannya memang nggak enak didengar. Ya kalau yang lempengan yang begitu-begitu, kalau kita ketemu ya kasih nasihat boleh. Nabi kan bilang gitu. Tapi jangan dimusuhin. Habib juga kan manusia, betul nggak? Jangan dimusuhin. Kemarin sempat itu begitu, masya Allah, tabarakallah. Ya kalau kita jangan sampai terjebak kita. Kalau ada hal-hal yang begitu kita mah, ya udah ada di tengah-tengah aja kita mah. Ya, la syarqiyah wala gharibiyah, nggak mihak sono nggak mihak sini, semuanya kita punya guru. Dari kalangan habaib kita banyak guru, dari kalangan ulama pribumi banyak guru. Semuanya keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Iya, semuanya keturunan Nabi Adam. Begitu. Ya Allah, tabarakallah. Ini prihatin Pak, prihatin. Ya. Ya kita juga ta'zim sama ahlul bait, juga ta'zim begitu. Karena memang Allah sendiri perintahkan dalam Al-Qur'an, kata Allah kan begitu. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ya, itu karunia Allah yang membuat Allah gembirakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang beramal soleh. Katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta apa-apa atas ajakanku, atas seruanku. Aku tidak minta upah. Illal mawaddata fil qurba, melainkan rasa cinta kita kepada para kerabat. Gitu. Jadi Allah memang memerintahkan agar kita punya rasa cinta. Ya. Siapapun dia kita cinta. Makanya kalau kata Al-Maghfur lah, Al-Alamah kayak Haji Mamun Jubair gitu, kamu cinta Habib, cinta ulama kayak jangan karena ilmunya. Kalau kamu cinta Habib karena ilmunya, pas ketemu dengan Habib yang gak punya ilmu, kamu akan benci. Begitu. Kamu cinta Habib jangan karena adabnya, akhlaknya. Sebab ada juga Habib yang gak punya akhlak, giran ketemu begitu kamu akan benci. Begitu. Jadi kalau kita cinta seseorang, cinta Habib itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, karena Rasulullah, begitu. Ya. Jadi bukan karena tertentu itu yang menyebabkan berlawanan dari itu kita jadi benci itu. Ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah banyak manfaat yang bisa kita ambil, ya. Wa bidzalika yahsulul intifa'u lidzairin, ya. Karena dengan demikian ya kita husnuzon, kita takzim, ihtiraman sama mereka, sama para beliau-beliau, guru-guru kita, sama para kiai itu, para habaib, ya. Datangnya kita akan menghasilkan, akan mendapatkan manfaat. Masya Allah, kita akan mendapatkan manfaat, ya tadi itu keberkahannya dan lain sebagainya. Berkah Pak, ya.
Nah, ini bener nih, udah saya ngulas lagi nih, saya sampein buat ngingetin lagi. Jangan sampai ketika ada muncul hal-hal yang seperti itu kemarin itu kita terjebak, kita ikut-ikutan ngeblok. Oh iya, gua ngeblok sini dah. Ternyata Habib banyak yang palsu. Yang palsu urusan dia, betul nggak? Iya. Banyak Pak kalau kita mau ini banyak memang. Kadang-kadang di luar ini kita. Saya berapa kali datang ke rumah, balik ke Idris. Ke Idris ada nggak lagi? Tua kita. Oh, nggak ada. Ke Idris di rumahnya datengin mulu dia mah. Saya gua datengin. Ngaku dari sana, ngaku dari sini. Begitu. Ada yang sifatnya begitu, Allah alam sing kenal. Dia cerita begini, tapi saya nggak kenal. Ya, ada juga ajudannya yang ngomong-ngomong, dia wali, dia begini. Udah macam-macam sekalian. Pagiran pulang toples dibawa gitu. Waktu itu ada baru pulang haji, ada korma itu yang di depan di meja, toples-toplesnya dibawain aja Mas. Udah dikeluarin berarti udah hak Habib ya, katanya bawa nggak apa-apa, kata saya, bawa nggak apa-apa. Iya, kita ikutin contoh yang baik, yang nggak baiknya jangan ikutin, jangan dicontoh, beres kan begitu. Iya, ikutin aja yang baiknya. Iya. Kalau ke Idris berani itu dia. Iya, karena dia banyak Habib yang lain dia banyak kenal, tokoh-tokoh senior Habib dia kenal. Saya telepon nih, saya laporin, katanya begitu. Wah, takut tuh. Iya. Gitu, saya telepon ya, saya laporin ini. Oh jangan Pak Haji gitu. Dia cerita tuh, ente jangan begitu jatuhin citra Habib ente gitu. Kata Kiai Idris diancam gitu. Akhirnya pulang ke balik-balik lagi tuh orang. Iya, kalau urusan begini mah ya siapa baik begitu ya, namanya juga di dunia. Dunia kalau bener semua ya bukan dunia, betul nggak? Iya, dunia mah kan ada iblis, ada malaikat. Kan kata Imam Ghazali begitu, fil qalbi limatul malaikah wa limatul syaiton. Hati kita ini ada dua kelompok, ada dua kekuatan, kelompok malaikat dengan kelompok setan. Iya, kelompok malaikat yang terus dorong kita biar supaya taat sama Allah, kelompok setan yang ngajakin kita biar maksiat sama. Mana yang menang? Allah. Ini kalau begini insya Allah kelompok malaikat menang semua. Iya. Faidza ghalabatil limatul malaikah ala limatis syaitan pamartabatuhu martabatul malaikah. Kalau kelompok malaikat artinya akal kita yang menang, bertempur dengan syahwat, dengan nafsu, dengan setan, maka martabat dia derajatnya derajat malaikat. Mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa idza ghalabatil limatus syaitan ala limatil malaikah fa martabatuhu martabat syaitan. Kalau justru yang menang tempur itu justru ya kelompok setan, nafsu yang menang, akal kalah, maka derajatnya bisa jadi ya derajatnya serendah derajat syaitan. Hina dia. Nauzubillah. Nah, kita yang sering ngaji begini insyaallah sama guru-guru kita ya, insya Allah derajatnya derajat malaikat, amin ya. Fabidzalika yahsulul intifa'u lizairin. Kunjungin Pak tuh, apalagi orang tua kita masya Allah masih rajin banget. Profesor Munif ya Allah, kalau umur kan beliau udah hampir 80 Kiai ya, tapi masih rajin banget ya Allah. Kalah kita sama beliau ya enggak? Iya, kita yang masih muda, saya baru 35 tahun nih kan gitu. 17 ya, kalah sama beliau, masya Allah. Beliau datangnya getol setiap Sabtu, nggak pernah ini. Lah kalau saya datangnya lagi tugas doang, ya Allah malu harusnya sama model-model beliau. Nah beliau masih ada kesempatan, punya karomah, yang udah senior begini, udah sepuh begini datengin, tapi datangnya jangan lempeng, miring gitu. Apa? Pisang standan begitu, biar lebih mantep. Ya Allah, biar ada manfaatnya itu, masya Allah, tabarakallah. Tuh. Apalagi wa yafidul madadu min jihatihim. Kalau kita datang dengan husnuzon, dengan takzim sama beliau-beliau, maka akan mengalir, akan melimpah ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan asbab arah-arah mereka orang-orang soleh.
Masya Allah. Alhamdulillah. Allah akan lebih lancarin lagi, mudahin lagi urusan kita. Masya Allah. Iya. Kita kan datang kadang-kadang kalau lagi perlu doang. Iya, datang kepada kiai-kiai gitu tuh, kepada para habaib datang, bib apa misalnya, kiai ini mau usaha rumahnya rada seret begitu. Iya. Doain gitu, atau enggak doain bawa botol ini. Bawa botol air, bawa aqua. Minta dibacain Fatihah, minta disaratin begitu. Iya, pulang belenyen bae, pulang begitu. Ya, kagak manjur. Iya kayak Lukman ya, agak manjur. Iya, pancingan. Kalau orang kampung mah dulu bilangnya penajem apa istilahnya? Oh, biar tajam begitu katanya. Ya Allah. Nih. Wa inna ma qalla intifa'u ahli zaman bisalihin min haitsu qillatu ta'dhim lahum wa da'bu husni dzanni fihim. Dan sesungguhnya ya sedikitnya manfaat, artinya kita nggak bisa mengambil manfaat dari keberadaan orang-orang soleh, para guru kita. Ya, kita kurang bisa mengambil manfaat dengan beliau-beliau ini dari orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita kurang takzim. Ya, karena kita kurang takzim. Saya ingat dulu kalau santri itu Madura luar biasa Pak. Saya main ke rumah teman saya di sana. Ya, di Madura punya pondok ya di daerah Sumber Manis. Saya tahu temennya anak kiai, temennya Gus anak kiai. Masya Allah, itu santri kagak ada yang berani nyamperin saya. Padahal saya temennya anak kiai. Itu lagi banyak banget kumpul, saya samperin, bubar. Bener bubar. Iya. Jadi bukan bubarnya ini dia, mereka takzim banget karena dianggap saya temannya Gus, temannya anak kiai, begitu. Masya Allah. Kalau jalan, kalau orang sekarang mah dikatain musyrik Ustaz Kiai Mubarok itu. Musyrik itu jalan bongkok-bongkok katanya begitu. Yang kagak mau katanya zaman sekarang katanya musyrik begitu jalan bongkok. Iya. Orang yang cium tangan aja ada yang katanya musyrik. Cium tangan aja katanya musyrik. Ya ilaha illallah. Bener-bener sekarang. Iya. Orang di rumahnya ada keris aja belum tentu musyrik, betul nggak? Apa bedanya kita punya golok sama punya keris? Iya nggak? Apa bedanya? Apa bedanya kalau polisi di rumahnya nyimpen pistol, kalau kita maka adanya keris ya keris. Kan begitu. Musyrik mah nggak usah jauh-jauh Pak, kata guru kita, musyrik mah nggak usah jauh-jauh. Minum bodrek aja juga kalau biar keyakinan sama bodrek yang nyembuhin bisa musyrik kan gitu ya. Gue mah kalau misalnya puyeng, kalau belum kena pentogin misalnya begitu, pantogin apa pentogin, iya belum hilang gue mah. Nah itu aja bisa kan begitu. Cium tangan nih kata musyrik, itu luar biasa tawaduknya. Masya Allah, santri-santri begitu. Dulu saya ngerokok dulu gitu ya, saya ngerokok. Pas gitu saya ajak satu-satu, ayo sini ngobrol, nggak apa-apa, saya pengen ngobrol dah tuh nyamperin baru saya ajak. Anak santri kan banyak yang ngerokok Jawa Timur mah, ya orang kiainya pada ngerokok, udang garam merah kan begitu. Emang ya dia ngisep dah tuh ngerokok. Pas udah ngerokok dia udah habis potong, saya bilang ini kan rokoknya kiai. Wah habis semua. Itu, wah Allah katanya rokok kiai. Udah tenang aja, pada takut. Ini rokoknya kiai kata gitu. Ya Allah. Jadi tawaduman. Ternyata di Jakarta juga ada begitu masih. Saya kemarin belum lama ada acara di pesantren Al-Hamid tuh, Cilangkap, yang diasuh oleh Kiai Lukman Al-Hamid begitu ya. Saya masuk situ karena saya ketemu sama Kiai Lukman itu karena beliau kawan saya. Allah itu santrinya jejer di jalanan kayak menteri, kita pada nunduk. Ini masih ada zaman sekarang, zaman milenial, adab-adab begini, masya Allah. Alhamdulillah. Bukan apa-apa sekarang ya Allah. Dekadensi moral, kalau bahasa Kiai Mubarok kan gitu ya, kemerosotan akhlak moral udah masya Allah. Serem sekarang, makanya
kuliah subuh yang hari Minggu apa itu Kiai Sibli ya, untuk anak muda, khusus anak muda ya. Nggak apa-apa, lempuan begini juga anak muda di ini, Masya Allah ya. Ya, jadi tuh ya, kita banyak mengambil manfaat kalau kita takzim, kalau kita husnuzon. Tapi sayang itu tadi, ya kita nggak bisa ngambil manfaat. Kenapa? Karena qillatul ta'zim wa dha'fu husnuzon, dan lemahnya husnuzon kita kepada mereka. Semuanya pada suuzon, begitu. Kita banyak suuzon. Apalagi RT di rumah saya juga waktu itu masih DKM, kebetulan melibatkan RT RW. Kalau ada acara apa-apa jadi RT RW saya libatin. Iya. Udah terkenal kalau RT bawa-bawa map juga katanya. Ya, orang kampung kalau RT atau Bu RT bawa map udah pada ngunci jendela sama hordeng ditutup-tutupin. Emang apa? Sumbangan nih, sumbangan nih, sumbangan. kita tuh terbangun dalam kita suuzon gitu, kita terbangun dalam diri kita kan begitu kadang-kadang. Makanya ada orang kaya yang pelit, kemudian tetangganya miskin, satu saat mati lampu kan begitu. Satu saat mati lampu, itu orang miskin sama ibunya tuh anaknya disuruh no bawa lilin no 2. Tante ini mungkin dia lampunya mati masih gelap, dia nggak punya lilin begitu. Pas diketok pintu, assalamualaikum tante, diintip dari hordeng. Ya, tetangga gue yang miskin, ini mah udah suudzon duluan. Ya, ini mah begitu. Enggak lagi lain nih. Ya, minjem duit nih apa begitu. Akhirnya karena dia lama, assalamualaikum tante, dibukain, pas dibukain pintu, ada apa dek? Begitu. Tadi udah nebak ya, minjem duit. Ada apa dek? Tante kayaknya rumahnya masih gelap. Ini dari ibu lilin buat itu. Masya Allah tuh, orang miskin tuh. Jangan anggap remeh sama orang miskin. Tapi alhamdulillah sadar habis itu dia. Alhamdulillah sadar habis itu. Makanya kita juga begitu. Sama orang pelit, jangan pelitin lagi, kan ajaran Islam intinya kan gitu. Kita makan dendam, Pak. Awas lu bagi, awas lu bagi, awas lu bagi. Kan begitu. Itu sifat kita, maunya dendam. Miskin, ya jangan gitu. Suuzon sama orang miskin. Orang putusin tali silaturahim, kita mau pengennya, gua jabanin, sampai kapan lu? Dikira gua sampai kapan lu bisa begitu? Ayo 3 kali lebaran nggak apa-apa begitu. Tuh kalau kita mah, iya. Nah kita jangan. Inti ajaran Islam bukan situ. Ya, orang berbuat salah, jangan kita salahin lagi. Kita maafin sebelum dia minta maaf. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan besar manfaatnya kita bergaul, kita hidup di sini bersama guru-guru kita, bersama para kiai, para asatidz, insya Allah menjadi barokah buat kehidupan kita. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.